Bisa di-start. Baik, kita mulai, Ibu sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Ibu sekalian, rahimani wa rahmakumullah jami'an. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada hari ini kita bisa melanjutkan kajian akidah ya, melanjutkan pembahasan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah yang membahas tentang pokok-pokok dan landasan masalah akidah. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan untuk junjungan kita Nabi Muhammad SAW, untuk keluarga, sahabat dan orang-orang yang senantiasa berusaha menjalankan agama ini dengan benar sesuai dengan tuntunan beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Baik, Bapak sekalian, sebagaimana yang sudah dipublikasikan, hari ini kita akan melanjutkan tema pembahasan ya, macam-macam kesyirikan, ya, macam-macam ibadah, ya. Pekan lalu atau pertemuan yang sebelumnya kita sudah membahas di antara bentuk ibadah adalah doa, ya. Yang namanya ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah, atau beribadah kepada Allah dan juga beribadah kepada yang lainnya, itulah yang dinamakan kesyirikan. Nah, sekarang yang kedua juga termasuk ranah ibadah adalah rasa takut. Ya, rasa takut adalah bagian dari ibadah. Ya. Namun ya kita lihat ya di fenomena yang ada ketika ada orang yang takut misalnya jalan di tempat-tempat yang dianggap angker, ya, seperti di kuburan, di rumah tua, ya, di kontrakan yang baru yang baru dihuni, ya, atau membangun suatu rumah, ya, sebelum dibangun rumahnya diberikan semacam ritual penyembelihan, ya, dikasih darah dulu tanah yang akan dibangun tersebut. Nah, di sini banyak polemik, ya, atau keyakinan, ya. Di antaranya yang tidak mengerti dengan akidah tauhid yang benar, mereka yang menganggap itu suatu hal yang biasa. Kemudian di sisi lain ada sebagian kaum muslimin yang sudah belajar masalah akidah namun masih ngambang, ya. Mereka menganggap, ya, ketika kita berjalan di tempat yang angker kemudian kita takut, ya, atau menghuni suatu rumah, ya, berjalan di suatu tempat atau di rumah yang baru diisi, ya, dihuni, itu akan menimbulkan rasa takut. Nah, mereka menganggap itu semuanya adalah kesyirikan. Nah, di sini perlu kita bahas lebih lanjut, ya, karena masalah ini ada perincian, ada tafsirnya. Ya, tidak semua rasa takut, ya, itu dianggap syirik, ya. Ketika kita merinding, ya, berjalan di tempat yang dianggap angker, apakah itu termasuk syirik? Nah, ini perlu kita kaji lebih dalam. Baik. Di pembahasan ini kita baca dulu dalil yang menjelaskan tentang rasa takut, ya. Qala al-mu'allif telah mengatakan, pengarang kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, wa dalilul khauf qauluhu ta'ala, dan dalil yang menjelaskan tentang rasa takut yang merupakan bagian ibadah adalah firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafun in kuntum mu'minin. Hanya saja setan-setan itu, ya, mempengaruhi atau menakut-nakuti para walinya, orang-orang yang loyal terhadap setan itu. Fala takhafuhum, maka janganlah kalian takut kepada mereka, ya, kepada setan-setan, apakah itu setan dari kalangan manusia maupun dari kalangan jin. Maka jangan takut dengan ancaman-ancaman atau
intimidasi ya apa namanya yang dilontarkan atau yang dilancarkan oleh mereka ya. Wa khafuni in kuntum mu'minin. Kata Allah, kalian takutlah kepadaku saja jika kalian betul-betul beriman. Ya, ini surat Ali Imran ayat 175 menjelaskan kepada kita bahwasannya setan ya, apakah dari kalangan manusia dan jin itu suka dan memang selalu melakukan keonaran, melakukan gangguan kepada orang yang beriman. Ya, apakah secara lahiriah maupun secara apa namanya tampak maupun tidak tampak, ya, terang-terangan maupun sembunyi. Maka kita diberikan tuntunan, diberikan arahan dan ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai takut kalau sebenarnya diintimidasi oleh setan-setan tersebut. Dan kita hanya diperkenankan dan diperintahkan untuk takut hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalil ini masih umum ya. Sehingga perlu kita perjelas ya bagaimana kriteria ya takut yang bernilai ibadah, mana takut yang dianggap suatu takut yang mubah, yang tabiat. Kita lihat. Al-khawfu dzar'u wa huwa al-infi'alu yahsulu bitawaqqu'in ma fihi halak aw darar aw adza. Rasa takut merupakan gejolak emosional yang timbul karena memprediksikan sesuatu yang akan terjadi berupa kecelakaan, bahaya, dan gangguan. Ya, ada rasa kekhawatiran yang timbul dalam jiwa kita terhadap apa yang akan terjadi berupa kemudaratan, ya, kesengsaraan, kecelakaan, ya, atau gangguan. Ini bersifat umum. Apakah gangguan tersebut bersifat fisik maupun mental? Ya, ini umum. Misalnya orang yang takut memakai pakaian yang sesuai dengan syariat. Ya. Nah, ini juga bagian takut. Ya. Dia nggak mau pakai kerudung, takut nanti dibilang soalim gitu ya. Pakai hijab dianggap nanti baru ngaji aja sudah sok-sokan gitu kan. Akhirnya dia nggak mau pakai yang syariat lagi ya, pakai menutup aurat lagi. Ini bagian dari takut yang sifatnya gangguan secara mental, secara perasaan ya. Nah, kita lihat nanti apakah hal ini dalam bentuk takut bagaimana ya. Baik. Dan rasa takut itu ada dua jenis, yaitu takut tabi'i, ada takut ibadah. Rasa takut yang sifatnya naluri ya, tabiat manusia yang mau tidak mau secara spontanitas dia akan muncul gitu rasa takut tersebut. Itulah dia khauf tabi'i. Rasa takut tabiat ya. Rasa takut yang sesuai dengan insting manusia secara lumrah gitu. Yang kedua ada namanya khauf al-ibadah. Khauf, rasa takut yang sudah masuk ranah ibadah, yang ketika seseorang terjatuh kepada rasa takut tersebut, maka dia akan terjatuh kepada peribadahan kepada selain Allah ya, atau kesyirikan. Ini yang harus diwaspadai. Baik. Kita bahas satu persatu. Yang pertama al-khaufut tabi'i, rasa takut yang sifatnya tabiat. Ya. Wa huwa an takhafa min syai'in zahirin yaqdiru 'ala ma takhafuhu minhu. Yang dimaksud dengan rasa takut tabiat itu adalah seseorang atau engkau rasa takut ya terhadap sesuatu yang sifatnya fisik, tampak ya, jelas sebabnya. Yang memang yang ditakuti itu memang bisa menimpa ya, yang bisa menimpa seseorang gitu ya, bisa menimpa yang merasa takut tadi. Ka'an takhafa minal hayyah awil aqrab aw minal adu, seperti kamu takut terhadap ular ya. Ya, kita semua sama ya, takut kepada ular ya, atau kalajengking ya. Yang kita takutkan itu bukan bahaya yang kita takutkan ya. Kalau seandainya ular tersebut sudah tidak punya bisa kan gitu, kita nggak takut lagi kan, kecuali kalau memang orang dasarnya memang ya penakut gitu kan, atau memang ya karena geli atau gimana ya,
Maka dalam hal ini yang ditakuti itu adalah bahaya yang ditimbulkan, apa ya, bisanya, begitu ya. Nah, kemudian musuh ya, musuh ini bisa jadi lebih identik dengan manusia ya, yang melakukan keonaran, yang melakukan kerusakan, gangguan kepada orang lain. Kita takut ya, misalnya ketika naik angkot ya, dulu waktu masih sebelum pandemi kan ya, banyak orang-orang masih berkeliaran dan bebas berjalan ya di angkot-angkot. Kita lihat banyak para preman-preman ya, sedang kadang-kadang memaksa gitu, kalau mengemis memaksa. Nah, ini ditakutkan ya. Nah, ini takut yang wajar gitu ya. Li'annaka takhafu min sababin zahir wa matlubin al-wiqayah minhu. Nah, karena engkau takut dari semua ini karena memang secara sebab akibatnya jelas ya. Dan hal ini menuntut kita untuk mencari penjagaan diri, artinya mencari perlindungan gitu ya, dan berhati-hati darinya ya. Misalnya kita mengambil senjata untuk membunuh ular atau kalajengking tadi, atau mengambil tongkat ya, dan semacamnya gitu. Dan ini adalah perkara yang sifatnya fisik, yang memang jelas ya sebabnya itu, kemudaratan tersebut ada sebabnya gitu kan, dan akibatnya juga bisa diketahui dengan jelas gitu ya. Nah, ini adalah rasa takut yang sifatnya mubah, tidak dinamakan syirik ya, tidak dinamakan menyekutukan Allah. Kalau ketika takut kita kepada benda-benda tertentu atau hewan tertentu atau makhluk tertentu gitu ya, selama nanti catatannya apa, tidak melalaikan perintah Allah. Baik, kemudian di antara dalil yang menjelaskan hal ini ya, takut yang sifatnya tabiat ini adalah bagaimana rasa takut yang dirasakan oleh Nabi Musa alaihissalam ya. Ini nabi ya, nabi saja ada rasa takutnya gitu ya. Berarti takut yang bagaimana ini ya? Tidak mungkin takut yang tercela ya, yang dilarang. Satu kisah dalam surat Al-Qasas ayat 21 dan beberapa ayat sebelumnya sesudahnya tentang Nabi Musa ya. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam tinggal di Mesir. Di Mesir waktu itu yang berkuasa adalah Firaun. Nah, Firaun ini ya kan sudah populer ya, orang yang mengaku sebagai Tuhan dan melakukan keonaran, melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Nah, dalam hal ini ada dua kubu ya, ada rakyatnya khusus rakyatnya Mesir itu ya, rakyatnya Firaun itu namanya suku Qibti atau Koptik ya, suku Koptik sekarang itu namanya. Nah, satu lagi ada suku Bani Israel ya, Nabi keturunan Nabi Yakub ya, keturunan Nabi Yakub. Nah, termasuk di situ adalah Nabi Musa ya, Nabi Musa adalah keturunan Nabi Yakub. Nah, Nabi Yakub ini nama asli nama lainnya adalah Israel ya. Jadi kita nggak boleh melaknat Israel karena Israel itu adalah nama Nabi Yakub ya, nama artinya Abdul. Israel itu artinya Abdullah ya. Nah, ini memang tujuan orang Yahudi ya untuk merusak ya, dan dia sengaja berafiliasi kepada keturunan Nabi Yakub gitu kan. Nah, kita kalau melaknat jangan melaknat Israel tapi laknatlah Yahudi gitu ya. Nah, ini kebanyakan kaum muslimin yang giroh ya terhadap agama, berkuar-kuar ya, demo-demo untuk menghancurkan Israel. Nah, ini kan salah, ini nggak tepat ya. Israel itulah nama Nabi Yakub ya. Baik. Baik, Ibu-ibu sekalian, masih jelas slide-nya? Halo? Slide-nya masih Ya, jelas? masih. Oke. Masih, Ustaz. Masih baik. Baik, jadi tadi kisahnya Nabi Musa ya, menemukan dua orang yang bertengkar. Yang satu dari kalangan rakyatnya Firaun dari suku Koptik, yang satu lagi dari suku Bani Israel. Nah, orang Bani Israel ini kan dia waktu itu ya di bawah naungan, di bawah pengayoman dan penjagaan Nabi Musa, ya kan. Nah, Bani Israel ini meminta tolong kepada Nabi Musa ketika dia bertengkar
ya minta perlindungan kepada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Musa ya melerai dan sempat memukul orang lawan dari sukunya, yaitu dari rakyat Firaun tadi, ya. Beliau pukul fawakazahu faqadha alaih, ya, dalam khusus. Nah, Nabi Musa memukul orang itu sampai meninggal, satu pukulan langsung meninggal begitu ya. Nah, ini menjadi masalah, ya. Menjadi kasus yang diusut sampai ke telinganya Firaun. Ya, akhirnya Firaun dan bala tentaranya memutuskan untuk menangkap Nabi Musa karena membunuh rakyatnya, gitu ya. Akhirnya apa? Nabi Musa takut, ya, takut. Fakharaja minha khaifan yatarqab. Maka Nabi Musa takut ditangkap, lari dalam keadaan takut karena ingin ditangkap, ya, oleh bala tentara Firaun. Kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya Allah, selamatkanlah aku dari kaum yang zalim. Ya. Jadi beliau setelah terjadi kasus itu, beliau lari ke Madian. Madian itu adalah daerah Palestina, ya. Jadi melarikan diri sampai ke Palestina, gitu ya, dalam keadaan takut, gitu ya. Nah, lanjutan cerita juga dalam surat kasus itu, ketika beliau sampai di Madian itu di Palestina, ya, menemukan dua orang wanita yang beradik kakak, ya, sedang antrian mengambil minum di tempat minum umum, ya. Nah, kemudian Nabi Musa membantu, ya, karena banyak, ya, orang yang antrian sehingga dua wanita tadi nggak sempat, susah mengambil air, sehingga Nabi Musa membantu untuk mengambil air, ya. Akhirnya setelah dua perempuan itu dibantu, dia pulang ke rumah orang tuanya, ya, kemudian menjelaskan ada seorang pemuda yang baik hati, ya, membantu dia, gitu kan, ya, membantu mereka, sehingga diundanglah Nabi Musa, ya, ini calon mertua nih, ya. Diundanglah calon mertuanya, dia nggak tahu kalau apa yang terjadi, sehingga kata salah seorang dari wanita tadi yang disuruh oleh bapaknya, tolong panggil itu pemuda datang ke sini untuk dikasih imbalan, ya, telah membantu. Ya, singkat cerita, setelah diundang bertemu dengan salah seorang bapak perempuan tadi, ya, dalam Al-Quran namanya Yakub, ya, Syuaib, ya. Cuman di sini diperselisihkan apakah dia Nabi Syuaib atau ada orang soleh lain yang bernama Syuaib, gitu ya. Yang jelas, ya, Nabi Musa ketika bertemu dengan bapak tadi, ya, dengan Syekh Syuaib tadi, itu katanya fala takhaf, ya, jangan kamu takut, ya, najauta minal qaumidz zalimin, kamu telah selamat dari orang-orang yang zalim. Artinya untuk menghibur Nabi Musa, ya, karena telah menceritakan bagaimana kisah beliau melarikan diri dari Mesir itu, ya. Maka akhirnya Bapak Syuaib ini, ya, Syekh Syuaib ini menawarkan salah satu putrinya, gitu kan, untuk dinikahkan. Masya Allah, ya, kisah romantika Nabi Musa, ya. Jadi di situ kita ambil hikmahnya atau kata kuncinya masalah takut, ya. Ya, rasa takut itu adalah hal yang tabiat, ya, terjadi bagi siapa saja, bahkan para nabi pun ada rasa takutnya, ya, itulah dia takut tabii. Baik. Nah, ini takut tabii tidak tidaklah tercela dan tidak terlarang selama hal itu masih di bawah batasan, gitu ya. Kemudian juga syaratnya adalah seseorang kalau memang muncul rasa takut yang sifatnya tabiat, itu hendaknya langsung bergantung kepada Allah, langsung ingat Allah SWT, sebagaimana Nabi Musa, beliau berdoa, ya, tidak lantas cuma lari-lari begitu saja, nggak jelas, ya, tapi beliau, ya, tetap mencari sebab melarikan diri. Ini adalah ikhtiar, ya, di samping ikhtiar beliau bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian Ibu sekalian, rahimani rahimakumullah jami'an. Di sana ada namanya
atau bentuk rasa takut yang tabiat juga, yang sering ya mungkin kita pernah mengalami. Ya, seperti al-khauf tabi'i, al-khauf minasyaitan, kan yatasawwar fi makanin dhalam syai'an mukhifan. Saya takut yang sifatnya tabiat contohnya adalah takut karena setan, hantu, genderuwo, dedemit, apalagi Bu ya. Ya si Jundai kata orang Minang ya, kuntilanak ya. Pampir kalau kalangan Cina ya. Ini adalah rasa takut yang terkadang menghampiri sebagian orang ya, melihat penampakan ya, dia melihat sesuatu sosok yang seolah-olah ada, memang ada kalau memang itu ada kelainan pada seseorang ya. Seseorang itu bisa saja melihat hantu ya, namun yang dilihat itu bukan wujud aslinya, karena Allah katakan innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Maksudnya dia setan ya dan kawanannya itu melihat kamu di mana kamu nggak bisa melihatnya. Jadi Allah katakan di sini manusia nggak bisa melihat setan. Yang dimaksud di sini adalah tidak bisa melihat wujud aslinya. Ya, lantas ya apa namanya? Ya, dalam ayat ini kan tidak dikatakan manusia tidak bisa melihat jin ya, tapi ternyata ada sebagian orang yang memang bisa melihat jin. Nah, yang dilihat itu bukan wujud aslinya. Yang dilihat adalah penjelmaan dari setan itu. Ya, ini ketika terjadi, nah seseorang kan takut ya. Nah, kecuali kalau memang sudah hilang kesensitifannya ya, banyak pasien-pasien yang ya kami tangani itu udah nggak takut lagi dengan setan, kan udah biasa berteman diganggu terus ya, akhirnya hilang sensitivitasnya, nggak takut lagi dengan penampakan itu. Ya, itu bisa terjadi. Nah, ketika orang ya awal-awal melihat penampakan keganjilan-keganjilan, itu muncul rasa takutnya. Nah, rasa takut ini adalah rasa takut yang tabiat, dan ini suatu hal yang lumrah dan wajar, boleh ya, selama tidak mengakibatkan seseorang itu melanggar dan meninggalkan kewajiban. Ya. Selama seseorang tidak terjatuh kepada perbuatan haram berikutnya. Ya, misalnya karena takut ya memberikan sesajen. Nah, ini masuk taraf atau masuk ranah akidah nanti. Nah, selama masih dia rasa takut yang wajar ya, maka ini adalah hal yang dibolehkan ya, karena itu spontanitas ya, seperti apa, merindingnya bulu kuduk ya, bahkan ya karena ulah jin orang bisa tersihir, orang kena sihir ya, kena guna-guna, itu kan adalah mudarat yang walaupun dalam hal ini secara gaib, cuman secara efek ya, dampak itu memang dampaknya secara lahiriah, secara zahir, yang secara fisik. Ini adalah takut yang wajar. Lakin alal insan an yutaridahu bil adhkar al masyru'ah ya. Akan tetapi seseorang ketika mengalami hal ini, hendaklah dia kembali kepada syariat. Ya, dia tolak dengan zikir-zikir, ya, dengan doa-doa yang disyariatkan. Ya, jangan baca doa-doa yang bermasalah, nanti malah datang setan ya, malah banyak setan berkumpul di dalam jiwanya, di rumahnya dan sebagainya. Gitu ya. Seperti apa tuntunan Nabi ketika kita mampir di tempat yang angker ya. Kadu'a idza nazala manzilan fi safar atau ghairi. Seperti doa yang dibaca ketika mampir ke suatu tempat yang yang enggak ada orang sana, atau yang dianggap angker ya, ketika safar ya. Atau tempat singgah kita singgah dalam perjalanan, mampir di situ, maka Nabi mengajarkan doa a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya, ini di samping doa pagi petang juga dibaca ketika apa? Ketika kita mampir singgah di suatu tempat yang belum kita atau tempat yang memang situ dikhawatirkan ada gangguan makhluk halus gitu ya. Ya, doanya adalah aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Ya. Ini umum sifatnya. Apakah makhluk tersebut manusia dan jin sama ya? Nah, khususnya di sini adalah dari kalangan jin. Gitu. Baik. Kemudian ada lagi namanya Ibu sekalian tentang rasa takut yang sifatnya
ilusi ya, khayalan. Amal khaufu alladhi yansha'u 'anil awham fa innahu khaufun madmum. Rasa takut yang muncul karena waham. Waham itu ilusi, khayalan. Enggak ada sebenarnya. Itu bukan jin yang mengganggu atau bukan apa-apa ya. Ini adalah takut yang tercela ya, takut karena ya, jaban. Ya, penakut ya. Ini adalah takut yang tercela ya, sedikit takut berjalan ya, lihat plastik ya dikira apa gitu ya, atau melihat pelepah daun pisang ya dianggap pocong gitu kan. Nah ini adalah penyakit yang tercela, khauf yang tercela atau pengecut istilahnya, jaban itu pengecut. Nah ini pengecut yang takut yang berlebihan itu namanya pengecut. Nggak boleh pengecut itu karena dia adalah sifat yang tercela, namun dia bukanlah kesyirikan, tapi ya termasuk kemaksiatan ya. Jadi takut yang berlebihan, pengecut itu tidak dibenarkan. Ya. Wudhu ke belakang rumah saja takut, ya. Nah, dia pengecut namanya. Nah, ini nggak boleh. Ya, harus selalu ditemani gitu ya. Kalau ke tempat gelap. Nah ini takut yang berlebihan, pengecut itu tidak dibenarkan. Ya. Itu batasannya. Baik, kemudian tadi sudah disinggung bagaimana kriteria takut tersebut masih dalam bangkai wajaran ketika tidak melanggar aturan ya, tidak melanggar syariat ya, dengan meninggalkan larangan dan meninggalkan perintah dan mengerjakan larangan. Wa yashtaratu fil khauf at-tabi'i an al-mubah an la yuaddi ila tarki wajibin aw fi'lin muharramin bahwa muharram. Disyaratkan khauf yang sifatnya tabiat itu dianggap mubah, dibolehkan selama tidak membawa kepada meninggalkan yang wajib atau melakukan perbuatan haram. Ya, apabila dan apabila dia berkonsekuensi kepada perbuatan yang mubah, maka dia juga hukumnya mubah. Artinya khauf tabiat ini itu tergantung konteksnya, orientasinya. Ketika orientasi dari perbuatan efek dari khauf tersebut adalah perbuatan haram, maka dia jadi haram. Ya. Kalau seandainya konsekuensi dari rasa takut tadi adalah hal yang mubah, maka dia mubah. Ya, misalnya apa? Takut karena nanti ada gempa misalnya, ya kan? Dia sedang sholat di masjid, nah dia keluar. Nah ini takut yang sifatnya mubah. Ya, bahkan bisa jadi wajib ketika seseorang sudah mengancam jiwa. Rasa takut tadi sudah mengancam jiwa seseorang. Ya. Nah, contoh rasa takut yang mengakibatkan melanggar syariat adalah seorang wanita takut karena cacian atau celaan, karena sindiran dia memakai penutup aurat. Ya, dia seorang wanita yang memakai seorang wanita harus diwajibkan untuk menutup aurat. Dia takut kalau dia pakai kerudung, ya biasanya nggak pakai kerudung, nah, karena dia koleganya, pergaulannya dengan teman-temannya yang tidak pakai kerudung, ya dia takut nanti kalau dibilang macam-macam, bilang soalin bawahnya apa gitu ya. Nah, ketika dia takut tadi, ya takut karena celaannya tadi, meninggalkan perintah, ya maka dia bisa berdosa. Ya, ini adalah perbuatan haram. Ya, rasa takut yang mengakibatkan dia jatuh kepada perbuatan haram, maka hukum khaufnya, rasa takutnya adalah rasa takut yang haram, maksiat. Ya, tapi bukan syirik, ya, bukan tidak sampai jatuh kepada kesyirikan, termasuk dosa besar. Kemudian contohnya yang lain, ya tarkus shalah bisababil khauf idza tawadda'a fi bi'rin mu'attalah misalnya. Misalnya dia nggak mau sholat gara-gara apa? Karena takut dia kalau mau sholat harus wudhu di tempat sumur tua. Takut ya ada hantu di sana. Maka rasa takut tadi yang tadinya emang awalnya suatu hal yang mubah, ya takut karena ada hantu ya. Ketika rasa takut karena hantu tadi itu mengakibatkan seseorang melanggar kewajiban, maka dia jatuh kepada
dosa besar, ya, terjatuh pada perbuatan haram gitu. Ya. Baik. Kemudian Bapak sekalian, contoh lain misalnya ya, misalnya seseorang melihat api, ya, kemudian dia lari karena ya untuk menyelamatkan diri, ya, atau dia keluar dari suatu bangunan atau dari suatu masjid ya yang karena ada gempa, dia tinggalkan sholatnya, maka ini adalah khaufun yang mubah, rasa takut yang sifatnya boleh, dan terkadang bisa wajib apabila itu dalam rangka menyelamatkan jiwa orang. Ya dulu sempat ya waktu zaman gempa, ya musim gempa, ya memang negara kita apa namanya langganan ya dengan musibah. Ya dulu sebelum pandemi musibah yang ditakuti adalah gempa. Ya, waktu itu sempat ya di Bali ada seorang imam ya, imam masjid itu ketika gempa masih tetap menjalankan sholatnya, gitu kan. Tapi ini sebenarnya kurang tepat ya. Seharusnya ketika gempa ada gempa di dalam suatu bangunan, ya seseorang dalam keadaan sholat, maka boleh baginya untuk membatalkan sholatnya, menyelamatkan nyawa orang itu lebih utama, ya kan? Nah itu namanya hifdzun nafas, salah satu maqasid syariah, tujuan ditegakkannya syariat agama Islam ini adalah untuk menjaga jiwa, ya, sehingga jiwa itu betul-betul apa namanya diberikan apa namanya istilahnya ya perhatian khusus oleh agama, ya tidak apa namanya tidak ditelantarkan ya. Jadi agama Islam adalah agama yang memperhatikan kemaslahatan jiwa, harta, kehormatan, ya kan, agama dan sebagainya. Nah, jadi kalau seandainya rasa takut tadi itu dalam rangka ya apa namanya menyelamatkan diri ya, maka hal ini ya suatu hal yang mubah ya, dan bisa jadi wajib ketika menyelamatkan nyawa orang lain gitu ya. Nah, itu dia beberapa contoh takut yang sifatnya mubah ya, dengan syarat tidak melanggar aturan Allah SWT ya gitu. Kemudian Ibu sekalian rahimani wa rahimakumullah jami'an, masuk pada jenis khauf yang kedua, itu khauf yang sudah masuk ke dalam ranah ibadah ya, atau al khauful ibadah, atau bahasa lainnya adalah khaufus sir, rasa takut yang tersembunyi, yang terselubung ya, takut yang terselubung nggak jelas, tahu-tahu dia takut aja begitu ya, maka ini namanya takut sir, terselubung. Huwa al khauf alladhi yataqarrabu yata'abbadu bihi al khaif lil makhuf, yaitu rasa takut yang dijadikan atau yang mengakibatkan seseorang itu mendekatkan diri, mengibadahi, menghinakan diri ya kepada yang ditakuti. Ya. Wa bi khaufis sir, dinamakan dengan syirik tersembunyi atau terselubung, karena rasa khauf ini muncul karena sebab yang nggak jelas, gitu kan. Yang dibikin itu karena dia takut ya kepada selain Allah yang memang tidak bisa berbuat apa-apa, dan hal itu hanya Allah yang bisa melakukannya, gitu ya. Seperti seseorang takut karena kuburan, karena arwah nenek moyang yang dikhawatirkan nanti dia mengganggu ya, mengganggu atau mengakibatkan apa namanya kemudaratan dan bahaya terhadap orang yang hidup, gitu ya. Sehingga efek dari rasa takut tersebut di apa namanya diminimalisir atau dihadapi dengan melakukan ritual ya, penyembahan penyembelihan ya, seperti menyembelih hewan atau ayam ya, kalau di Padang di daerah kami itu biasanya sebelum membangun fondasi rumah itu diundang kiai atau tuanku ya, itu dibaca-bacaan ya, ada bacaan mantranya, ayamnya dipotong, dikasih darah, itu fondasinya. Ini apa? Tujuannya adalah untuk apa? Ya, untuk berdamai dengan penghuni tanah itu. Ya, tentunya adalah jin ya, setan. Ya, ini adalah rasa takut yang sudah mengakibatkan apa? Sudah masuk ke dalam ranah ibadah.
Ya kan kita tahu dah sebelumnya ya, ibadah itu ada dua unsur, ada unsur penghinaan diri, ya kan, penghinaan diri. Ya, kalau sudah menghinakan diri, ya itu adalah ibadah. Nah, kalau sudah seperti itu, ya maka tidak boleh dilakukan. Ya. Au bitaqdimi ta'amil al-bahr lidaf'i tsunami aw al-jibal lidaf'i zilzal wa ghayriha. Atau memberikan makanan atau sedekah laut lah namanya di sebagian tempat di daerah Jawa itu ada namanya sedekah laut. Tujuannya apa? Untuk ya kompromi dengan penghuni laut itu ya, siapa namanya, Roro Kidul ya. Nah, itu mereka yakini adalah penguasa pantai selatan. Nah, berarti mereka tujuannya adalah apa? Menghinakan diri atau beribadah, ya. Memberikan sesuatu tujuannya apa? Untuk ya menghadapi atau berkompromi dengan penghuni daerah tertentu. Ini adalah kesyirikan. Ya. Memberikan tumbal ya, supaya tidak tsunami atau supaya tidak terjadi gempa. Ya, diberikan tumbal ke gunung-gunung. Makanya adalah ya, bentuk khauf yang sudah masuk kepada ranah ibadah. Ini adalah syirik besar yang mengakibatkan seseorang itu keluar dari Islam. Kemudian kaidahnya apa, khauf ini ya, khauf ibadah ini sebenarnya sudah masuk ke ranah apa namanya, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah sekaligus. Ya. Kenapa dia masuk ke dalam ranah rububiyah? Karena efek atau kekhawatiran yang muncul itu adalah ya hanya bisa dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa? Menurunkan gempa, memberikan tsunami. Itu kan hanya hak kekuasaan dan kemampuan yang bisa dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada manusia atau makhluk yang bisa menurunkan bencana, nggak bisa. Nah, ketika ada manusia yang meyakini selain Allah memiliki kemampuan seperti itu, berarti dia sudah jatuh kepada syirik rububiyah, syirik dalam hal perbuatan Allah, itu intinya. Ya, syirik dalam hal perbuatan Allah. Ya, meyakini selain Allah ada yang mampu melakukan perbuatan yang hanya itu adalah perbuatan Allah SWT. Gitu. Kemudian di sisi lain, khauf ibadah ini juga termasuk dalam ranah uluhiyah, ranah ibadah. Kenapa? Dalam rasa takut itu seseorang menghinakan diri kepada makhluk. Ya, dia memberikan sesajenan, memberikan tumbal, ya kan? Nah, ini adalah ketundukan, penghinaan diri. Nah, ketika penghinaan diri ini bagian dari ibadah, maka dia termasuk dalam syirikan uluhiyah. Ya, syirik dalam ibadah, gitu ya. Baik, contoh lainnya, misalnya ya, laqala masalan la tastahzi bil awliya sayusibaka dharar minhu. Kamu jangan suka mengejek-ejek para wali ya, ketika ada orang yang berdakwah tauhid ya. Ya, ketika dikritik atau dikasih penjelasan bahwasanya beribadah kepada para arwah wali ada kesyirikan, mereka sontak marah, mereka nggak terima ya. Wong ini adalah jalan nenek moyang kami yang udah sekian lama, udah sekian lama leluhur kami mengamalkan ini ya. Kemudian tahu-tahu ada yang menggugat ya, mengatakan ini syirik, ini bentuk ibadah pada selain Allah, mereka marah ya. Nah, dia ancam, nanti kamu kualat ya, nanti kamu kena sumpah mayat ya, sumpah disumpahin mayat ya istilahnya, atau nanti ya, arwah para wali itu akan menurunkan bala bencana buat kamu gitu kan. Nah, ketika seorang yang tadi yang mengatakan itu dia takut, maka dia terjatuh kepada kesyirikan ya. Kenapa dia takut? Kalau seandainya dia meyakini itu terjadi, maka berarti dia takut sudah masuk ke dalam ranah ibadah. Karena ya dia kalau dia takut berarti dia meyakini wali, arwah wali itu bisa menurunkan bencana. Nah, situ letak kesyirikannya. Ya. Nah, itu adalah syirik besar. Baik. Kemudian Ibu-ibu sekalian, rahimakumullah jami'an, tadi dibacakan dalil ya, yang
Jelaskan di awal-awal pertemuan tadi, innama dzalikum syaitanu yakhawwifu awliya'ah, dan seterusnya. Ini berkaitan dengan kisah Nabi Muhammad SAW pernah berperang ya, dan orang kafir kalah dalam berperang ya, dan dia mengancam kamu gitu, kalian kalian akan rasakan balasan kami, ya ditakut-takuti gitu ya Nabi dan kaum muslimin, kaum mukminin ketika pasca perang itu. Nah, ketika kalau seandainya hal itu menyulutkan jihadnya Nabi dan para sahabat, maka itu bisa jatuh pada kesyirikan. Ya. Baik. Nah, inilah dia Ibu sekalian yang dirahmati Allah SWT, kajian kita tentang rasa takut. Ya, kesimpulannya adalah bahwasanya rasa takut itu ada rincian ya, ada rasa takut yang sifatnya tabiat, ya, hal yang mubah dan yang wajar ya, selama tidak melanggar syariat Allah SWT. Yang kedua adalah khauf ibadah atau khauf sir yang terselubung, dan ini adalah syirik yang bernilai kesyirikan ya, karena terkandung di situ adalah meyakini ada selain Allah yang memiliki kemampuan seperti atau sebagaimana kemampuan Allah, dan juga dalam khauf ibadah ya, dalam khauf terselubung itu terdapat bentuk penghinaan diri, perhambaan diri terhadap makhluk. Nah, itulah dia inti dari kesyirikan ya. Allah taala alam. Inilah yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kalau ampun minkum ya, saya kembalikan kepada moderator. Fala tafadhal Bunda. Baik, terima kasih Ustadz. Saya nggak pakai video ya, karena Ustadz masuk YouTube soalnya nih. Baik Ustadz, jadi ini menarik sekali ibu-ibu sekalian apa yang disampaikan. Kita nggak sadari kadang ketika kita keluar rumah, waduh ada bunyi burung gitu ya, nggak enak nih, ntar aja deh gitu. Atau misalnya dapat kamar nih nomor 13, wah nggak enak nih, seperti gitu. Atau tanggal-tanggal tertentu yang kita meyakini misalnya tanggal segitu selalu merasa sesuatu yang baik atau yang buruk. Ibu sekalian, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan ini, karena ini sangat terkait dengan praktik kita sehari-hari ya. Mungkin saya mulai dari yang pertama dulu yang masuk, Bu Aida ini. Dokter ada dong? Ada Bu Haja. Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau menanyakan mengenai uji nyali nih Pak Ustadz. Apa? Kan ada uji nyali yang di uji nyali. Iya. Itu sebenarnya boleh apa enggak? Jadi sepertinya takut tapi dicari-cari gitu. Itu sebenarnya boleh atau enggak? Atau termasuk syirik atau enggak gitu Pak Ustadz? Teknisnya gimana Ibu? Uji nyali itu? Ya? Tes mental Ya, apa gimana? Iya, kan orang dimasukkan di tempat yang menyeramkan, yang diperkirakan daerahnya itu menyeramkan gitu. Nah, terus itu kan dimasukkan di TV gitu ya. Itu sebenarnya syirik atau gimana ya Pak Ustadz? Lihat orientasinya dulu yang pertama. Jadi tujuannya apa itu? Untuk apa? Kok melakukan hal itu? Tujuan utamanya apa itu? Demonstrasi ya, Bu Aida. Masa mendemonstrasi? Ya untuk supaya apa ya, orang itu berani atau tidak, atau membuktikan bahwa di situ ada setan atau tidak gitu. Itu kan ada tuh Pak Ustadz di TV pada uji nyali itu. Iya. Ya, itu sebenarnya boleh atau enggak itu? Apa dosa atau enggak itu? Ya, yang pertama lihat tujuannya apa dulu ya. Dulu pernah ya saya waktu itu ikut pelatihan tapak suci ya dari organisasi Muhammadiyah. Itu ada tes mental namanya. Kalau ada ujian bela dirinya itu kita malam-malam ada ujian tes mental. Nanti kita bangun jam 2, jam 1, jam 2, nanti disuruh berjalan sendirian gitu kan. Nanti tim pengujinya ya membuat semacam kayak pocong ya. Dia ngerjain itu para pesertanya gitu kan. Ya, sebenarnya sih nggak mesti seperti itu lah, uji nyali itu nggak mesti seperti itu ya.
Ya, jadi itu sebenarnya terlalu berlebihan. Ya. Jadi uji nyali itu apa namanya? Ya, kalau tujuannya untuk melatih diri ya perlu catatan gitu kan. Yang pertama, apakah di situ ada pelanggaran syariat? Ya, misalnya dia seorang wanita nih kan ikut acara itu malam-malam ini nggak benar. Ya, nggak benar itu mereka apa keluar malam apa tengah malam nggak ada mahram segala macamnya perbuatan dosa. Ya, bercampur baur laki-laki perempuan jadi peserta itu ya ini jelas pelanggaran syariat. Ya, jadi ini tidak dibenarkan itu karena ada pelanggaran syariat di situ. Ya. Iya, Pak Ustadz. Ya, jadi sebaiknya nggak perlu kita dukung acara-acara seperti itu karena banyak mudaratnya. Ya, wanita juga buat apa seperti itu kan wanita itu kan dijaga ya di rumah ya. Tidak untuk keluyuran bergaul dengan lawan jenis yang nggak jelas ya batasannya. Dan ini adalah perbuatan dosa, nggak benar ya. Iya, Pak Jadi Ustadz. tes mental itu kalau ya tidak ada nilai positifnya atau banyak mudaratnya nggak benar ya. Nah, tapi kalau tes mental dalam artian apa? Kalau orang-orang yang mau tes apa namanya menjadi aparat atau apa ya, mungkin ini lain lagi ceritanya. Ya selama masih di bawah koridor syariat ya nggak masalah. Tapi kalau ada pelanggaran syariat di situ ya, nah itu nggak benar. Gitu. Iya, Pak Ustadz. Allah taala. Makasih, Pak. Baik, makasih dokter. Barangkali begini, Ustadz. Jadi uji nyali yang menunjukkan punya kekuatan ya, bisa misalnya jalan di api atau misalnya bisa membelah apa batu bata atau tembok gitu hanya dengan tangan sebelah tangan atau seperti itu. Lebih kepada sana. Jadi semacam kekuatan besar di luar yang normal itu ditunjukkan. Mungkin arahnya ke sana, Dokter Aida. Kalau terkait dengan uji nyali yang Ustadz ceritakan untuk pembelajaran, itu di Latsar juga, di pemerintah juga ada untuk namanya masuk neraka malam ya. Neraka malam itu kan begitu. Dia masuk ke dalam suatu situasi yang untuk membuat mental dia lebih kuat. Jadi dalam konteks pembelajaran gitu. Dan itu biasakan di militer juga melakukan seperti itu gitu, Ustadz. Jadi mungkin kalau saya boleh menambahkan dari Dokter Aida tadi, jadi ada uji nyali yang menunjukkan ada kekuatan gaib gitu sebetulnya yang kalau orang normal nggak mungkin melakukan hal itu. Nah itu gitu gimana Ustaz? Nah ini jelas kesyirikan. Nggak mungkin ya manusia biasa bisa membelah batu dengan kepala gitu kan. Kalau tidak ada unsur gaibnya, unsur mistiknya. Ini adalah campur tangan setan ya. Manusia yang bahkan Nabi sendiri nggak punya ilmu kayak gitu kan. Kalau Nabi punya kayak gitu, tentunya Nabi ya selalu menang dalam perang. Ternyata apa? Nabi pernah kena panah ya, giginya patah karena panah, karena senjata pas perang. Ini nggak benar, jelas kesyirikan karena hal itu didapat karena ya seseorang sudah berkolaborasi dengan setan. Ya. Nah, ini jelas kesyirikan, nggak benar kalau sudah masuk ke dalam ranah seperti itu ya. Seseorang pasti punya syarat dulu, mereka memberikan tumbal dulu kepada setan baru dapat ilmu kanuraga seperti itu ya. Kemudian yang kedua adalah kesyirikan ya, kesyirikan apa ria. Jadi dia menampakkan kemampuan tersebut tujuannya apa? Pasti dianggap apa dia orang yang pemberani, orang yang hebat gitu kan. Nah ini adalah ria, syirik kecil ya. Jadi terkumpul situ syirik besar dan syirik kecil sekaligus ya. Gitu. Baik Ustaz. Ya. Makasih Dokter Aida. Mungkin ibu-ibu yang lain Bu, silakan dari tadi Ibu Tuminah, Ibu Yusrani juga tadi sambil bekerja juga masih monitor. Silakan Bu. Atau Bu Sinta, Bu Santi. Ya, kelihatannya belum ada atau saya nggak didengar suaranya ya? Oh ya. Dengar. Oh dengar ya, baik ya. Nah kalau nggak ada saya yang bicara. Jadi gini kita sering mengatakan jangan duduk depan pintu ya. Nah seperti itu. Nanti jangan makan di piring yang sompel. Nanti dapat suaminya itu udah tua, kira-kira gitu seperti itu. Jadi sering dikait-kaitkan dengan budaya lokal itu sana apa itu juga termasuk syirik. Terus kemudian ada lagi kawan mengalami ya kalau tanggal-tanggal tertentu misalnya
ambillah contoh di tanggal 13 gitu, dia selalu merasa pada tanggal itu dialami sejak kecil itu tuh suatu kebaikan. Kalau dia sadar tanggal segitu dan itu baik aja semua yang dia dapat. Tapi kalau dia lupa, itu ada aja musibah yang dialaminya. Nah ini apa ini sebenarnya yang terjadi gitu? Apa itu ada semacam hidayah atau apa? Atau itu syirik gitu, Ustaz? Ini sambil menunggu pertanyaan yang lain ya. Silakan Ustaz. Ya, kasus seperti ini sudah ada sejak zaman dulu ya, namun dalam bentuk apa namanya, sampel yang berbeda ya. Iya. Itu namanya tatayur. Tatayur itu dalam bahasa kitanya kurang lebih anggapan sial. Oh. Pantangan, kata orang Minang, pantangan ya, pantang. Misalnya duduk di depan pintu, nanti rezekinya terhambat di pintu, nggak masuk rezekinya, ya kan? Oh ya. Nanti kalau duduk di atas bantal nanti bisulan. Betul, Ustaz. Ya. Nanti kalau ada kupu-kupu masuk rumah itu tanda ada tamu ya. Itu Ya. Atau contohnya bara api nempel di penggorengan, ini tanda ada tamu ya. Kemudian kucing kalau dia lagi cuci muka gitu ke arah kanan, berarti ada tamu di arah kanan ya. Atau nanti kalau makan dengan piring sumbing, nanti dapat suami yang sumbing atau pasangan yang sumbing pula. Nah, ini namanya tatayur, anggapan sial, pantangan. Nah ini adalah akidah jahiliyah ya. Akidah jahiliyah mengkaitkan suatu nasib seseorang itu dengan benda tertentu atau keadaan tertentu. Ya, sementara keadaan atau nasib seseorang itu kan hanya Allah yang mengatur. Kalau ada yang mengatur selain Allah, berarti dia sudah melakukan kesyirikan dalam hal pengaturan. Ya, hanya Allah yang mengatur nasib manusia. Ya, nah ini namanya anggapan sial. Ya, ini termasuk syirik kecil. Ya, termasuk syirik kecil. Ya, apalagi Bu tadi? Apa tadi ya? Kedua. Mungkin iya, yang kedua sebenarnya begini. Jadi ada kawan itu dia pada tanggal-tanggal tertentu, taruh tanggal 13 begitu, dia selalu mengalami hal yang baik. Katanya sejak kecil gitu. Ketika dia ingat, oh tanggal 13 ternyata bagus, sehingga akhirnya menjadi suatu di dalam dirinya itu keyakinan. Segitu dia harus selalu waspada. Nah, kalau dia nggak hati-hati, itu ada aja musibahnya. Artinya ada aja yang nggak menyenangkan, kurang nyaman yang diperolehnya. Gimana itu? Ya, ini masih sama kasusnya ya, masih konsepnya sama, namun berbeda kasus dan berbeda contoh. Menganggap angka tertentu memiliki anggapan sial dan keberuntungan. Yang sekarang itu angka 13 Bu yang dikeramatkan ya. Nah, ini Feng Shui dalam bahasa Cina ya, Feng Shui. Ini bagian akidah Cina, Feng Shui ya. Sama, tadi menganggap angka-angka tertentu, angka keramat ya, atau angka-angka yang sial. Ya, dalam hal ini angka 13, di mana-mana kalau di gedung-gedung ya biasanya nggak ada kamar 13 ya. Diyakini adalah kamarnya Nyi Roro Kidul, nggak boleh Cuma kalau awal Ustaz, kawan ini dia bukan dia nggak tahu malah yang seperti itu. Ini dari pengalamannya berkali-kali berbulan bertahun tanggal itu terjadi seperti itu, sehingga itulah sebenarnya suatu yang muncul sendiri di dalam dirinya gitu. Jadi angka 13 itu bukan karena dia melihat referensi dulu, bukan begitu. Iya. Nah, ketika seseorang mulai muncul di hatinya, kok tanggal 13 ini ada sesuatu deh gitu ya. Kalau mau ada acara tanggal 13 selalu gagal. Beberapa kali acara tanggal 13 itu gagal. Nah, dia berasumsi gara-gara dia muncul keyakinannya gara-gara 13 tadi itu yang menjadi sebab nasibnya seperti itu. Makanya nggak benar. Ya, dia menjadikan kaedah itu berdasarkan pengalamannya, nggak benar itu. Ya, karena segala sesuatu kembalikan kepada syariat. Itu hanya perasaan. Ya, makanya jangan baper, jangan bawa perasaan dalam hal, apalagi dalam hal agama. Dalam pergaulan aja kan dianggap konotasi negatif ya. Wah, baper banget ya, baper banget. Ini kan konotasinya negatif. Apalagi dalam ibadah, dalam agama, jelas sangat tidak dibenarkan berbaper-baperan gitu ya. Gitu. Kita disuruh untuk optimis ya, al-faal atau tafaul dalam bahasa syariatnya. Kita dilarang pesimis ya. Tadi termasuk tuh pesimis ya. Anggapan sial ya, pantangan-pantangan itu namanya pesimis. Nah, pesimis itu adalah akhlak tercela dan ya bisa menjurus kepada ranah kesyirikan gitu. Nah, jadi tidak bisa dijadikan patokan ya, pengalaman seseorang itu nggak bisa dipatokan dalam agama.
ya kan? Nah, jadi hilangkan perasaan itu, ya. Nggak boleh kita mengikatkan perasaan kita dengan pengalaman yang ada, karena itu adalah masalah gaib. Dari mana kita tahu kalau itu menjadi masalah dalam kehidupan kita, kan gitu ya. Makanya ini harus dibenahi, akidah seperti ini harus dijelaskan bahwasanya itu adalah hanya tipu daya setan, talbisul iblis. Ya, pengelabuan setan supaya apa? Supaya kita meyakini itu adalah hal betul-betul memberikan dampak nasib kepada seseorang, ya. Nah, ini harus dihilangkan, ya. Dijelaskan akidah yang benar seperti ini dan seperti itu. Akidah yang batil seperti ini seperti itu harus dijauhi, ya. Itu bagian dari akidah jahiliyah, ya. Paling alhamdulillah. Ya, Baik, semoga Allah memberikan taufik. syukron Ustadz. Baik, saya kembali ke ibu-ibu. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Sinta nih. Bu Sinta Terima masih kasih. dinas ya, mendampingi suami. Silakan Ibu. Oh bukan ya, Ibu sedang di Cisarua tadi ya. Iya. Tafadhol Ibu. Ya, Bismillah Pak Ustadz izin. Ya. Memang kalau kita lihat kadang-kadang ya, bukannya kadang-kadang ya Pak, pengalaman-pengalaman itu sering kita hadapi hari-hari gitu loh Pak Ustadz. Contohnya misalnya tapi kalau ini Pak Ustadz yang ingin saya tanya, kalau maghrib itu memang ada hadisnya ya Pak Ustadz ya, bahwa maghrib harus menutup pintu karena banyak setan itu. Jadi memang bukan tatoyur kalau itu ya Pak Ustadz, itu yang mau saya tanyakan Pak Ustadz. Ya, bukan. Ada dalilnya itu, Bu, ya. Kita harus menjaga anak-anak kita yang kecil-kecil ya, yang masih kecil ya, balita kurang lebih, itu disuruh oleh Nabi untuk dimasukkan ke dalam rumah, tutup pintu. Karena pada maghrib itu adalah waktu-waktunya sangat waktu beraksinya makhluk-makhluk halus, makhluk-makhluk dari kalangan jin yang mengganggu, gitu kan. Jadi kan pertukaran malam, gitu kan. Pertukaran hari siang dengan malam itu adalah masa transisi, masa-masa peralihan itu ya, termasuk salah satu pintu setan di situ. Ya, waktu-waktu itu setan berkeliaran, makanya rumahnya harus ditutup. Ya, Nabi memerintahkan, itu ada dalilnya. Ya, kita takut dalam hal bukan karena takut jinnya, artinya bukan dalam artian takut ibadah ini ya, karena ini memang perintah dari Nabi. Karena ada mudaratnya, ya mudaratnya jelas. Jadi sebab itu ada namanya sebab syar'i, ada sebab kauni. Sebab akibat, ya, aksi dan reaksi. Itu ada dua macam ya, ada namanya sebab syar'i ya. Berarti yang syar'i ini adalah sumbernya Al-Qur'an dan Sunnah. Ya, dikatakan kalau begini-begini akan terjadi begini. Dalam hadis seperti itu, maka dia dianggap, maka namanya sebab syar'i ya. Sebab akibat yang dijelaskan oleh dalil Al-Qur'an dan Sunnah. Ya. Seperti Jadi mohon maaf Ya. Pak Ustadz. Ya. Jadi itu sama seperti kayak kita mengajarkan anak-anak kita sebelum tidur, harap apa tuh Pak Ustadz, kalau bahasa Betawinya disebret-sebret dulu tempat tidurnya gitu, itu sama, itu memang ada dalilnya, bukan satu adat istiadat yang harus dilestarikan, tapi kita harus menerangkan ke anak kita memang ada dalilnya gitu ya Pak Ustadz. Betul sekali Bu, ya betul. Tidur. Ya, karena rumah kita ini kan banyak penghuninya, bisa jadi kalangan jin jahat itu kan, atau jin muslim ya. Karena dalam teks hadis itu dikatakan kalau kamu tidur di istilahnya disebret istilahnya ya, dikibas-kibas dulu kasurnya, karena nggak tahu kita kalau tadinya ditempati oleh jin gitu kan ya. Kalau ditempati oleh jin ya terkadang dia merasa terganggu dan itu akan mengakibatkan gangguan kepada kita ya. Nah, ini bukan tatoyur namanya, bukan takut yang sifatnya tercela, tapi memang ada dalil yang seperti itu ya. Maka ini nggak masalah ya, nggak apa-apa diyakini hal itu karena memang ada dalilnya seperti itu. Jadi itu setiap kali kita mau tidur ya Pak Ustadz ya, atau hanya menjelang mau tidur malam aja Pak Ustadz? Ya, ditekankan ketika kita udah lama nggak tidak tidur situ gitu kan. Kalau cuma keluar sebentar sudah di tidur situ maka nggak masalah. Ya, mungkin ya secara adatnya seperti itu. Ya. Bersama satu lagi Pak Ustadz yang saya ingin tanyakan, orang tua kan suka bilang begini, jangan buang air panas pas di bolongan itu tuh tempatnya nanti ada anak jin kena air panas loh. Apa benar itu Pak Ustadz? Iya, bisa jadi ya. Yang pertama kita dilarang membuang air panas di lubang-lubang
ada kemungkinan di situ adalah ada semut, itu kan. Ada hewan-hewan yang sifatnya hewan-hewan yang tampak ya, seperti semut atau hewan-hewan yang lainnya. Nggak boleh kita menyiram air panas di lubang itu. Kemudian yang kedua, bisa jadi di situ adalah makhluk gaib ya, jin dan semacamnya. Itu ya dalam ilmu perukiahan juga dibahas itu ya. Kita harus hati-hati. Kita baca bismillah ketika menyiram air panas ke lubang wastafel atau lubang yang dari kamar mandi itu, ya hati-hati ya. Jadi itu ya keyakinan seperti itu tidak masalah ya. Memang ada gitu. Jadi diperbolehkan ya Pak, kalau misalnya Ya. kita ngasih tahu ke anak atau ke cucu, Ya. jangan buang air panas sembarangan, gitu. Boleh ya Pak ya? Ya boleh. Ya. Jasakillah khair Ustaz. Nah, Iya, terima kasih Bu Sinta. Terkait dengan pertanyaan Bu Sinta tadi, ada berkembang dua hal nih kalau boleh dilanjut dari Bu Sinta tadi, Ustaz. Ketika mengucapkan kita membuang sesuatu, kita baca bismillah. Nah ini kalau misalnya kadang-kadang kan sampah harus dibuang nih, sementara sampah itu lupa buangnya sore, udah waktunya maghrib atau malam. Nah itu ketika kita buang ke tong sampah, itu bacanya apa tuh? Bismillah atau auzubillah, nah seperti itu. Satu, kedua, masalah menutup jendela, katanya kalau udah sore tadi dijelaskan tutuplah semua pintu gitu ya. Nah ini padahal kita sekarang perlu ventilasi karena nggak pakai AC kan. Nah ketika kita buka di malam hari, itu gimana tuh jendela-jendela tadi supaya dapat udara segar. Silakan Ustaz. Ya, yang pertama ya disyariatkan memang ketika menjelang maghrib itu kita tutup pintu ya. Nah itu batasannya sampai selesainya maghrib Ibu ya. Nanti kalau udah agak malam lagi, habis itu nggak masalah, kita buka pintu nggak masalah. Oh, oke. Ya. Baik. Kalau yang buang sampah tadi bacanya bismillah atau auzubillah? Ya doa yang lumrah bismillah atau isti'adzah a'udzubillahi minasyaitonir rajim nggak masalah. Ya. Baik Ustaz. Baik, kembali kepada ibu-ibu, menarik ya, ini sehari-hari kita alami, kita nggak menyadari gitu ya. Silakan. Bu Kakak juga udah bergabung di sini. Biasanya banyak pertanyaan dari Bu Kakak ini. Bu Santi, gimana Bu Santi? Bu Sum? Ya, Bu Kakak silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ustaz, ada 2 pertanyaan nih Ustaz. Yang pertama, kalau kita misalnya kita masuk ke kamar yang tidak pernah ditiduri ya, lalu kita bilang assalamualaikum gitu, itu wajar nggak sih? Apa boleh nggak sih gitu deh? Apakah kita akan malah memelihara jin itu di dalamnya karena kita mengucapkan salam? Lalu yang kedua, katanya Al-Baqarah bisa mengusir jin-jin tersebut. Lalu kalau kita masang itu ya speaker, misalnya speaker yang berisi misalnya gitu ya, apakah itu membantu jin-jin itu untuk supaya pergi gitu, jangan sampai mengganggu kita. Baik, insyaallah. Takut juga Ustadz kalau misalnya ada jin, maunya sih nggak ada gitu. Ya. Tapi katanya rumah kita penuh sama jin. Ya. Yes. Bagaimana Ustadz? Baik, insyaallah. Ya, yang pertama mengucapkan salam ke ruangan kosong. Ya, kita disyariatkan mengucapkan salam setiap masuk ke dalam bangunan, ya. Nah, kalau seandainya ada orang dalamnya maka baca assalamualaikum gitu kan. Atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan lengkap. Yang kedua, kalau kita masuk ke dalam ruangan kosong, maka ada doanya juga ya, ada bacaan salam yang berbeda. Itu assalamualaikum assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin, itu doanya. Seperti baca tahiyatul. Assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin. Baca tahiyat ya Ustaz. Ya. Ya cuma sepenggal itu saja ya. Nah, ya. Nah, jawaban salam itu akan dijawab oleh salam itu akan dijawab oleh makhluk yang ada di situ. Yang tidak ada di situ manusia nggak bisa kan, memang nggak ada. Yang menjawab adalah jin muslim. Ya. Jadi jin muslim itu dia ya biasa tinggal di rumah-rumah orang ya, di rumah kaum muslimin ya. Ya, jadi sebenarnya di rumah kita banyak jin Ibu ya. Nah, cuma kita aja nggak nampak itu kan. Ini juga nggak bisa berinteraksi langsung dengan manusia ya, karena nggak semua jin itu bisa mengganggu Ibu ya. Jin itu bertingkat-tingkat pula. Ya, jin yang jahat-jahat itu juga punya ilmu dulu, mereka bisa mengganggu gitu kan. Nah, jadi
jin-jin muslim ya mereka ya enggak, ya kalau apa ya biasanya nggak mengganggu ya, nggak mengganggu. Jadi mereka ya hidup di alam mereka dan menumpang di rumah manusia gitu kan. Nah kalau seandainya jin tersebut jin jahat, nah dia mengganggu kerjanya ya, mengganggu ya, membuat orang ngerep-repan segala macam, itu udah biasa ya. Dunia apa perjin dan persetanan gitu kan, nah, setan dari kalangan jin ya. Jadi makanya kita diajarkan oleh Nabi ya tuntunan-tuntunan doa, zikir-zikir untuk membentengi diri dari gangguan jin tersebut gitu kan. Kalau makan baca bismillah, keluar dan masuk rumah baca bismillah ya. Nah, karena ketika ucapan bismillah ya itu akan bisa membuat jin jahat menjadi menciut badannya. Yang tadinya setan itu bisa yang ukurannya bisa sebesar rumah, ketika kita baca bismillah dia menciut badannya jadi kecil gitu. Jadi sampai sebesar lalat gitu ya. Itu dahsyatnya bacaan bismillah ya ketika masuk ke dalam rumah. Ya. Ketika kita keluar dari rumah baca bismillah tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah, maka setan yang dari situ dia putus asa, ya sudah ini enggak ada harapan lagi kita mengganggu manusia kayak gini nih. Nah, gitu ya. Kurang lebih. Ya, jadi ya, kita bukan apa namanya? Bukan dianggap memelihara jin enggak ya. Jin tuh mau dipelihara atau tidak dia tetap ada gitu kan. Nah, kecuali kalau memang jin piaraan tukang sihir ya, itu lain lagi ceritanya. Memang ada dipelihara ya. Ya karena ada perjanjian khusus antara tukang sihir dengan jin tersebut. Ini lain ya pembahasannya. Jadi ya kita baca salam itu ya berbeda ya ketika rumah kosong atau kita masuk rumah kosong baca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua, betulkah Al-Baqarah itu bisa mengusir setan di rumah? Betul Ibu ya. Dalam dalil inna syaitana la yanfiru fil baiti tukrahu fihi suratul Baqarah. Setan akan lari di rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah padanya gitu ya. Jadi itu salah satu dari keutamaan surat Al-Baqarah ya. Nah, di antaranya adalah mengusir setan. Kemudian apakah bacaan apa namanya merotal speaker itu bisa berpengaruh terhadap jin yang ada dalam rumah? Ya, berdasarkan pengalamannya dan dalam dunia perukiahan itu salah satu di antara pasien ya itu merasakan ya efek ketika mendengar merotal. Ya, jadi kalau setannya itu setan yang sudah tingkat tinggi ya kelas kakap itu sangat sensitif dengan ayat. Jadi semakin jahat itu setan dari kalangan jin itu semakin berpengaruh bacaan Al-Quran itu padanya. Tapi kalau jin-jin yang apa namanya ya jin kroco-kroco yang ya iseng-iseng ya biasanya ya itu enggak terlalu berpengaruh. Artinya enggak ya mereka enggak apa namanya enggak terlalu takut dengan ayat Al-Quran itu, enggak berpengaruh terhadapnya. Ya seperti jin fasik gitu kan. Ya paling tidak dia lari lah ya. Cuman enggak seperti orang yang diganggu sampai merasuk ke dalam jiwa seseorang, dalam badan seseorang. Kemudian ketika dibacakan murotal dia berefek ya. Jadi jawabannya ada ya. Banyak sedikitnya ada, tergantung dengan kelas setan yang mendengar murotal itu gitu ya. Jadi nggak masalah ya, dan sangat dianjurkan sekali kita menghidupkan murotal di rumah ya daripada musik-musikan ya. Nah, begitu. Jadi Ustaz kesimpulannya kita kalau kita misalnya ke tempat kamar yang kosong, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ngomongnya ya Ustaz ya. Ya. Bukan assalamualaikum ya Ustaz. Bukan. Lalu yang kedua, murotal itu cukup satu atau harus di semua sudut gitu? Oh, ya tergantung kebutuhan aja Ibu, enaknya gimana itu teknis saja ya. Atau mungkin tapi harus terdengar gitu ya. Iya. Ya misalnya ini kamar udah lama nggak di ini ya, khawatir ada sesuatu ya di sana kita prioritaskan di situ. Oh gitu. Ya. Ya, tapi lebih baiknya kita langsung nyampe dari situ Ibu ya. Nah, ini kan hanya sebagai apa namanya alternatif ya ketika kita sudah selesai baca Al-Quran atau nggak sempat baca Al-Quran atau apa gitu ya. Ya maka skala prioritasnya kan baca sendiri, tapi alternatifnya boleh dengan murotal tadi. Gitu. Soalnya kan kadang-kadang kita nggak Al-Baqarah Ustadz, misalnya kita ke juz yang lain, jadi nggak Al-Baqarah itu. Ya nggak masalah, semua Al-Quran itu semuanya. Oh ya, semuanya. Ya, cuman ada sebagian kekhususan ya, sebagian kekhususan itu ada masing-masing Al-Quran itu ada keutamaan tersendiri. Misalnya
al-muluk itu diantaranya adalah bisa memberikan syafaat secara khusus di dalam kubur gitu kan. Ya, kemudian apalagi Al-Baqarah dan Al-Imran itu menjadi awan nanti di akhirat ya, ketika pada mahsyar itu orang pada kepanasan. Nah, orang yang biasa merutinkan baca Al-Qur'an surat Al-Baqarah dan Al-Imran itu akan menjadi awan menaunginya di hari kiamat kelak ya. Dan banyak yang lainnya ya. Namun hati-hati juga, ada sebagian yang salah mungkin karena pengaruh hadis dhaif atau apa ya. Dia baca Al-Qur'an Al-Waqiah untuk mendapatkan rezeki. Ini enggak benar. Nah, ini juga banyak tersebar di masyarakat kan ya. Jadi Iya, harus betul. disaring ya. Mana yang sesuai dengan hadis sahih, mana enggak ya. Misalnya hari Jumat juga ya. Jumat itu dianjurkan malam Jumat atau siangnya, dan siangnya baca Al-Kahfi. Adapun Yasin itu tidak sahih hadisnya gitu ya. Tapi kalau kita baca aja, cuman jangan dianggap itu adalah amalan khusus pada hari Jumat gitu. Karena untuk menentukan meyakini itu suatu keutamaan kan masalah gaib, kita nggak tahu. Dari mana kita tahu? Ya dari hadis sahih gitu kan. Nah, ternyata hadisnya dhaif, ya sudah, kita berarti tidak boleh meyakini itu adalah bagian kekhususan dari Yasin gitu ya. Ya kita kalau baca aja, tapi jangan sampai diyakini itu dari Nabi. Nggak apa-apa kita baca ya, kebetulan malam ini kita mau murojaah nih. Kalau udah hafal Yasin misalnya ya sekalian Al-Kahfinya nggak masalah. Seperti itu. Ya. Intinya jangan sampai mengkhususkan dan meyakini Yasin itu adalah khusus dibaca Jumat atau Kamis. Nah itu yang jadi masalah. Ya, Allah Ta'ala. Baik, Ustaz. Ya, Bu Sinta mau tanya lagi ya, Bu Sinta ya. Baik, baik Bu. Sebelum Ibu saya ini dulu kaitan dengan buku ke tadi. Jadi berarti murotal tadi boleh diputar gitu Ustaz ya di rumah. Tapi kalau misalnya kan kita tidak mendengarkan, katanya dia mengatakan kalau Quran diputar harus didengarkan. Sementara itu diputar, kita mungkin sedang membaca yang lain atau zikir yang lain gitu. Mungkin pertama Ustaz itu, bagaimana kalau itu? Nah, kemudian kaitan dengan sedikit ke Bu Sinta ya Bu, sebentar Bu. Nah, kalau makanan itu kan harus ditutup ya. Nah, sebenarnya kalau kita menutup makanan kan sering tutup saji itu kan agak jarang-jarang tuh. Gimana tuh? Ditutup dengan tutup saji yang jarang-jarang itu. Terus kalau minum mungkin juga harus selalu kita tutup. Kadang-kadang lupa minum belakang aja itu tutupnya terbuka seperti itu baru kita minum lagi. Yang kedua, yang ketiga kaitan dengan yang Busa tadi masalah tidur tadi. Kalau memang kita tidurnya baru malam hari, mungkin setiap malam kalau tidur baru dikibas-kibas begitu mungkin Ustaz. Apa betul Ustaz? Ya, kurang jelas. Yang pertama apa Bunda? Cepat banget saya bicara ya. Apa tadi aja lupa lagi tuh. Yang pertama tadi mengenai ini, yang tadi pemutaran Al-Baqarah tadi ya. Kan bagus diputar murotal seperti itu. Ketika itu diputar, kita sini dalam posisi tidak mendengarkan itu karena ada kegiatan lain yang kita lakukan. Nah, itu boleh nggak gitu? Karena di dalam Al-Qur'an kan dikatakan dengarkanlah ketika ayat dibacakan gitu. Gimana nih Ustaz? Ya, harus dibedakan mana yang diperdengarkan atau yang mana hanya sekedar didengar. Hanya sekedar hidup begitu saja. Jadi yang sesuai dengan konteks ayat itu fa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun itu kalau memang dia itu memang dibacakan ya sama orang gitu kan, nih dengar nih baik-baik ya, bacakan ayat ini nih, atau murojaah dia atau setoran hafalan, maka itu diperintahkan ya, kena perintah. Tapi kalau dia nggak ada niat untuk diperdengarkan ya nggak masalah, kita nggak terkena perintah dan larangan dari ayat itu gitu ya. Oh gitu ya. Bedakan yang sengaja diperdengarkan atau tidak gitu ya, tergantung nanti mengganggu orang atau tidak juga nih, jadi perhatian ya. Misalnya nih di musola atau di masjid samping rumah kita, setiap menjelang sholat hidupkan murotalnya, atau orang masih tidur nyenyak dia hidupkan murotal di rumah di masjid gitu kan. Harus mendengar gitu kan bacaan kan, karena ayat tadi kan jika dibaca Al-Quran kita harus dengar, bukan seperti itu ya. Yang pertama itu adalah dia nggak ditujukan untuk diperdengarkan, justru dia mengganggu itu ya. Orang lagi masih tidur dia hidupin murotal ya, ini mengganggu namanya, nggak benar seperti itu. Yang kedua
ya memang diniatkan untuk apa, tujuan untuk diperdengarkan, ya. Dan yang mendengar pun siap, gitu. Kalau yang mendengarkan nggak siap, ngapain itu kan? Maksain orang itu kan, justru malah mengganggu. Ya. Jadi ada kondisi ya Ustadz ya. Lihat. Kemudian mengenai makan tadi, mengenai makan minum kan emang harus kita tutup ya. Kalau kita tinggal udah selesai kita tutup kalau masih bersisa. Nah ini bagaimana ini? Kadang-kadang kita lupa tuh menutup gelas kita gitu. Kemudian kadang-kadang kita menutup makanan itu di meja itu, tutup meja itu kan, tahu kan duduk saja itu kan bolong-bolong tuh. Apa itu benar-benar ditutup benar dengan saplak lagi supaya rapat? Gimana Ustadz? Ya, jadi secara umum ya penutup itu enggak apa namanya, ini perkara ta'budiyah gitu ya, perkara ta'budi. Artinya apa? Setiap perintah itu apa namanya, dalam artian tidak menyangkut sebab akibat terkadang. Sayang. Ya. Nabi merintahkan seperti ini ya, seperti kenapa sholat subuh 2 rakaat gitu kan. Ini namanya perkara yang ta'budiyah, artinya nggak bisa kita cari-cari hikmahnya apa, kenapa harus 2 gitu kan. Artinya udah paten gitu ya. Paham ya? Jadi ada perintah itu sifatnya ta'budi, artinya udah paten, nggak bisa diganggu gugat lagi. Kenapa tidak boleh kita menanyakan sebab-sebabnya bagaimana. Yang kedua namanya apa namanya, perkara yang sesuai dengan hikmah, artinya ada sebab akibatnya, ya. Secara lahiriah bisa ditemukan hasilnya, gitu ya. Kenapa Islam melarang berbuat zina misalnya? Kenapa? Karena bisa menghancurkan apa namanya, keturunan. Nah, ini kan apa namanya, ada hikmahnya jelas dari situ kan. Gitu. Nah, demikian juga tadi masalah menutup apa namanya, makanan ya. Karena dalam teks hadis lain, tutuplah walaupun dengan hanya apa namanya, ranting gitu ya. Oh gitu, ya ya. Ranting. Berarti kalau ranting, kalau secara logika itu kan masih bisa masuk nyamuk, masih bisa masuk kecoa dan sebagainya kan gitu ya. Nah, berarti ini maksudnya adalah perkara ta'budiyah namanya. Ya, memerintahkan di satu sisi dia apa namanya, kita nggak bisa mencari hikmahnya apa ya, atau kalau memang kita nggak ketemu hikmahnya kita diam saja, tapi kalau ada hikmahnya kita yakini ya. Nah, apa hikmahnya yang lainnya ya, mungkin dalam teks lain ya, dalam redaksi lain hadis itu, karena suatu saat akan ada penyakit menular dan bisa saja penyakit menular itu masuk ke dalam makanan gitu. Nah, jadi ada 2 di situ unsurnya. Ada unsur ta'budi, ada unsur memang bukan ta'budi, artinya sesuai dengan hikmah yang ada atau sebab akibat gitu, yang secara alamiah. Ya, jadi nggak masalah kalau tudungnya apa namanya, bolong-bolong ya. Kalau tudungnya apa tutup saji ya, bolong-bolong. Kalau misalnya terlalu besar ya ditambal saja, karena bisa jadi masuk situ apa lalat. Nah, gitu. Jadi nggak masalah kalau bolong-bolong yang tidak apa secara ta'budi, nggak masalah ya. Kalau kita untuk kehati-hatian ya tutup kalau yang memang ada bolong-bolong yang besar yang sehingga bisa tidak dimasuki oleh lalat gitu. Ya. Yang ketiga apa tadi? Udah ada 3 apa 2? 3 tadi ya udah. Saya nanti saja ke ibu ini dulu, Bu Sinta. Tafadhol Ibu Sinta. Mohon maaf Bu Mbak Emi. Lalu mohon maaf Ustadz, tadi saya lupa mau bertanya nih. Kalau kita habis hatam itu, doa hatam Al-Quran itu hukumnya fardu ain untuk dibaca atau bagaimana ya Ustadz? Ya, barakallahu fiik. Baik, dalam apa namanya, dalam literatur hadis ya, setahu saya atau pengetahuan saya belum ada doa khusus penutup baca Al-Quran, khatam Al-Quran. Yang ada itu apa namanya, ya doa setelah baca Al-Quran secara umum gitu kan, bukan khatamnya. Nah, itu diantaranya adalah doa kafaratul majlis ini baca, sama doanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sama dengan doa kafaratul majlis. Ini salah satunya ya. Nah, adapun doa khusus untuk khotam ya, ini wallahu a'lam ya, saya belum dapat informasinya, dalilnya. Nah, sekarang yang kita tahu kan yang
ada di Al-Quran cetakan Iya, yang ya, Allahumma di belakang Al-Quran itu suka ada. Ya, sebenarnya doa ini boleh aja dibaca selama tidak dianggap dari Nabi. Kalau dianggap dari Nabi harus jelas dari hadisnya siapa, perawinya siapa, sanadnya di mana gitu kan. Bisa dilacak dalam kutub hadis yang banyak ya, 6 kutubus sittah atau kutubus sittah. Ya, kitab hadis yang 6 atau kitab hadis yang 7 yang 9. Ya, jadi kalau seandainya doa itu selama tidak bermasalah, ya kan, doanya itu maknanya baik dan benar sesuai dengan syariat, ya, maka dibolehkan dibaca, ya, boleh dibaca selama kita tidak meyakini itu dari hadis, ya. Jadi itu doa umum saja, ya, nggak apa-apa, insya Allah. Lalu Pak Ustadz, saya pernah dapat nasihat dari teman saya gini. Hati-hati kalau beli Al-Quran karena ada percetakan-percetakan yang dikelola oleh grup Syiah katanya. Itu benar apa gosip apa gimana sih Pak Ustadz? Jadi kalau kita memilih Al-Quran harus yang benar katanya, jangan percetakan-percetakan yang dikelola oleh grup orang-orang Syiah, dia bilang begitu. Ya, benar itu. Karena memang kita lihat ya, dari yang pertama ya, di Ahlussunnah yang membuat satu percetakan, dibuat juga tandingannya oleh Syiah, misalnya As-Sunnah gitu kan. Nah, orang Syiah dia paling anti dengan Ahlussunnah kan ya, dengan Salafiyah. Itu mereka paling tahu, yang paling dicacar itu mereka adalah Salafiyah ya. Nah, dia lihat penerbit yang bermakna salaf itu mana apa. Nah, dia buat juga di situ As-Sunnah, Ansur Sunnah, apalagi pokoknya lihat aja penerbit-penerbit yang Ahlussunnah itu ada tandingannya dari kalangan Syiah. Nah, tapi dalamnya kalau ada perubahan. Kalau dalam Al-Quran, Allah Ta'ala alam, saya belum ketemukan. Ya, bisa jadi bisa menjurus ke situ. Ya, ya. Cuman kalau yang di Indo ya, Al-Quran yang mereka pakai yang masih sama dengan Al-Quran Timur Tengah, gitu kan. Cuman penafsirannya berbeda-beda. Ada penafsiran batin, gitu kan. Nah, misalnya apa? Fadbahu Baqarah ya. Dalam Al-Baqarah disebutkan suruhlah Nabi Musa menyembelih sapi betina. Nah, orang Syiah menafsirkan sapi betina ini adalah Aisyah yang harus dibunuh. Nah, itu kan sangat jauh ya kan. Nah, gitu. Jadi mereka punya penafsiran batil, penafsiran batiniah, penafsiran yang tujuannya adalah menohok dan menyerang para sahabat. Gitu. Ya. Jadi ya harus hati-hati kalau memang ada cetakan Al-Quran dari orang Syiah, kita waspada aja, jangan sampai dibeli. Gitu. Karena memang permusuhannya sangat nyata sekali terhadap Ahlussunnah. Gitu. Lalu yang kedua yang saya pengen tanya ya Pak Ustadz, kenapa sih orang-orang Syiah itu kok dalam tanda kutip gitu ya sangat membenci istri Nabi kita yang apa namanya itu tadi saya jadi lupa, salah satu istri Nabi itu siapa Ustadz yang paling muda usianya yang disayang Nabi ya, kenapa orang Syiah itu kok benci sekali sama Aisyah ya? Iya. Banyak sebabnya. Secara umum mereka anti dengan sahabat, ya. Kecuali yang beberapa orang, segelintir orang sahabat yang Salman Al-Farisi, karena memang berasal dari Iran kan, sahabat Salman Al-Farisi, terus beberapa sahabat itu kan. Semuanya yang lainnya itu dikafirkan. Apa permasalahannya? Karena mereka menganggap yang pertama nih dulu terjadi pergolakan, perebutan kekuasaan khalifah. Mereka beranggapan yang menjadi khalifah itu nggak boleh dari kalangan di luar keluarga Nabi. Jadi yang menurut mereka yang keluarga Nabi itu hanya Ali ya. Jadi Ali kan ini sepupu Nabi ya. Sepupu Nabi. Ali bin Abi Thalib ya. Abu Thalib ini beradik kakak dengan Abdullah, bapaknya Nabi ya. Nah, jadi menurut mereka yang berhak menjadi khalifah itu ya, menjadi tampuk pimpinan setelah Nabi meninggal itu adalah Ali gitu kan. Tapi kok yang dipilih adalah Abu Bakar gitu. Nah, jadi mereka dari situ ya. Sebenarnya ini muncul juga dari kalangan ya disusupi oleh orang-orang yang anti Islam. Jadi menyusup ya digembos-gembosin, kenapa itu yang diangkat jadi Abu Bakar gitu kan. Kenapa enggak keluarga besar Nabi itu kan. Abu Bakar kan mertua kan. Mertuanya Nabi. Jadi ya pokoknya mertua Nabi dan sehaluan ya segaris itu
itu dianggap bukan keluarga Nabi, kata mereka. Ya, nah, kemudian merembes ke ya Aisyah, ya putrinya Abu Bakar radhiyallahu anhum. Nah, di dalam ayat Al-Qur'an itu pernah terjadi kasus diduga terjadi perselingkuhan antara Aisyah dengan Sufyan ibnu Mu'attal namanya, karena dalam suatu perjalanan Aisyah ini tertinggal, ya. Dalam suatu perjalanan Aisyah tertinggal dari rombongan. Nah, kemudian juga Sufyan ini ketinggalan, ya. Akhirnya mereka berjuang menyusul gitu kan, menyusul. Nah, orang-orang munafik kesempatan mereka. Nah, lihat nih, Aisyah tuh ya selingkuh sama Sufyan gitu kan. Sampai Nabi pun sangat waktu itu kan sangat sedih dan meminta keputusan dari Allah. Sampai beberapa waktu Nabi belum mendapat jawaban apa yang terjadi sebenarnya, apa benar itu kan Aisyah selingkuh gitu kan. Nah, turunlah setelah itu ayat yang menjelaskan ya kisatul ifk, ya kisah dusta yang ditebarkan oleh orang munafik, ya kan. Bahkan sebagian sahabat yang terpengaruh dengan isu itu, ya. Nah, akhirnya turun ayat dalam surah Al-Ahzab itu, ya, bahwasanya Aisyah berlepas diri dari tuduhan yang mereka lontarkan, gitu kan. Nah, dan banyak lain, ya, kasus-kasus lain itu banyak yang mencari kesalahan Aisyah. Contoh lain misalnya Aisyah pernah melemparkan piring, ya, di hadapan Nabi. Kenapa? Karena cemburu. Ya kan, cemburu. Nabi ada beberapa istri, kemudian Nabi yang satu istri ngasih makanan ke rumah yang ada Aisyah di situ. Akhirnya Aisyah cemburu kan. Akhirnya piring itu dipecahkan. Nah, ini dianggap oleh orang Syiah bentuk kedurhakaan kepada Nabi. Ya. Gitu. Sehingga padahal ini adalah sifat manusiawi yang ada pada wanita, suatu hal yang lumrah. Ya, rasa cemburu itu satu hal yang biasa gitu kan. Dan Nabi tidak memukul dan tidak memberikan teguran dan apa-apa gitu kepada Aisyah, itu sesuatu hal yang wajar, ya. Nah, itu salah satu faktor, ya, gitu ya. Dan banyak lain, ya. Kalau kita mau lihat lebih list komplit, ya, lihat ya masalah-masalah buku bantah terhadap Syiah gitu kan. Seperti itu. Allah Ta'ala. Baik, Masya Allah. Nggak terasa nih jam 8 lebih 20 menit. Jazakallah khair Ustaz. Bu Ya, Emi, Iya, ada Bu. waktu lagi nggak sih? Ya, sebenarnya waktunya balik Ustadz saja kalau bisa ada tambahan. Kayaknya mungkin penting ya. Ustadz masih bisa nambah nih, Bu Keke ada pertanyaan. Siapa Bu Yunizar? Yuk, siapa nih? Bu Keke. Ya, silakan. Silakan, Bu. Maaf ya Ustadz, maaf Bu Emi, maaf ibu-ibu semua. Ya. Saya pernah mendengar Ustadz bahwa tulang ayam, tulang-tulang ikan bekas yang kita makan itu adalah makanan jin. Makanya saya kalau malam-malam di rumah tuh kalau ada sisa tulang ayam, biarin cuma sepetik sedikit, saya cepat suruh anak-anak saya buang-buang keluar gitu. Apakah itu benar dan ada dalilnya? Yang kedua, begitu juga untuk bila mana ada kotoran di dalam rumah, katanya itu makanan peliharaannya jin. Itu juga saya takut tuh Ustadz. Jadi saya suruh bersihin tuh. Kadang-kadang kan yang namanya kucing apa-apa kan dia nggak pakai waktu gitu. Lalu yang kedua, menyambung pertanyaannya Bu Sinta tadi, ada Quran yang tidak ada tasihnya di depannya Ustadz. Apa tasih ya Ustadz? Tasih ya. Apakah boleh kita baca dan kita pergunakan gitu Ustadz? Baik, sebelum dijawab Ustadz, saya tambahin sedikit Bu Keke tadi, masalah tulang-tulang tadi itu, saya juga mendengar itu jadi tulang-tulang itu makanan makhluk lain ya. Jadi kalau ada makan tulang-tulang jangan buang sembarangan, dikumpul. Katanya begitu dikumpulkan. Bikin stres malam-malam juga harus itu, padahal Gojek datangnya malam-malam. Iya. Silakan Ustadz. Baik, jadi masalah makanan jin ya. Itu betul adanya dalam hadis ya, hadis sahih ya, tetap apa namanya Umdatul Ahkam yang kita pelajari itu ada di awal-awal pembahasan. Maksudnya kita nggak boleh, ya Nabi dulu pernah ceritanya begini Bu ya. Dulu Nabi pernah minta diberikan dicarikan batu untuk istijmar ya. Istijmar itu
cebok dengan batu ya. Nah, karena nggak ada air waktu itu kan, ya nggak ada air. Jadi sahabat yang disuruh mencari batu ini malah mendapatkan tulang, gitu kan, sama apa namanya, kotoran hewan ternak, apa mungkin kotoran onta ya misalnya. Nabi mengatakan, oh ini nggak boleh dijadikan untuk cebok, gitu kan, yang boleh itu cuma batu dan semacamnya. Nabi nggak membenarkan atau nggak mengizinkan cebok dengan tulang dan kotoran hewan yang kering, ya. Itu kan juga nyerap ya, cuman Nabi nggak membolehkan karena itu apa? Itu makanan dari saudaramu dari kalangan jin katanya ya. Nah, tulang itu makanan dari saudaramu dari kalangan jin. Nah, di situ berarti kita yakini bahwasanya jin itu juga makan, dan makanannya diantaranya adalah tulang-tulang. Ya. Dan bagaimana teknisnya makan tulangnya nggak, wallahu alam, itu kan masalah gaib ya. Ya, secara lahiriahnya tulangnya tetap ada, tapi secara dalam alam jinnya itu mereka menikmati gitu ya. Ketika tulang-tulang buang-buang itu kan mereka menikmati dimanapun berada, jadi bisa makan tulang itu. Nah, ya artinya kita di sini kalau memang kita di malam hari tidak sempat membuang tulang ya nggak masalah ya. Ya kita niatkan untuk memberikan makanan buat jin, ya kita niatkan mudah-mudahan jadi pahala gitu kan Bu ya. Nah, gitu. Itu yang pertama ya, masalah makanan jin itu betul ya. Ya, tulang dan makiat di antara makanan jin ya. Walaupun makanannya banyak lain ya, yang lain banyak juga. Bahkan makanan kita juga makanan jin. Kalau seandainya kita nggak baca Bismillah, ya kalau nggak baca Bismillah, maka jin yang misalnya makannya tulang tadi, ya ikut makan kayak kita juga, ya makan minum susu segala macam ya, sesuai dengan yang dimakan oleh manusia, itu makanan jin juga ya, dia ikut makan juga. Kalau manusia nggak makan, nggak baca Bismillah. Kemudian yang kedua Quran tentang tanpa tasbih. ya tergantung sih. Kalau kita ragu ya lihat apa namanya, kita untuk berhati-hati ya kita cari Al-Quran yang sudah ada tasnya, itu artinya sudah ada rekomendasi dari yang berwenang, yang memang punya kompeten untuk meneliti dan memberikan rekomendasi suatu mushaf Al-Quran itu bisa dibaca oleh kaum muslimin ya. Tapi kalau seandainya kita apa namanya mendapatkan suatu Al-Quran yang tidak ditashih, kemudian ya kita lihat aja, bandingkan dengan Al-Quran yang ditashih ya. Kalau memang nggak ada masalah ya nggak masalah. Kalau nggak ada permasalahan ya boleh baca seperti itu. Iya, Tapi beredar ya Ustadz ya, Quran tanpa tashih itu. Ya banyak. Banyak ya Ustadz. Ibu kalau merujuk Al-Quran yang face-nya itu ke Timur Tengah, ya, yang setiap juz itu ada 10 halaman gitu ya, 10 lembar. Ya, sebenarnya ada standar internasional yang dari Saudi itu ya, Saudi dan Beirut ya, Lebanon, itu udah standar internasional ya. Nah, yang standar enggak internasional ya. Kalau nasional kan ya Al-Quran yang kita lihat terbitan lokal kan, itu kan susah kita lihat di mana ya tanda-tanda bacanya begitu ya. Ya. Jadi ya cetakan Indonesia ini masih banyak perlu apa namanya pembenahan ya. Ya, gitu. Ya, walaupun kita boleh aja sih membacanya, cuman ya dalam masalah ya terkadang kita nggak ngerti bacaan Quran ya bisa banyak salah itu. Gitu. Ya, itu gunanya mungkin pentasihan itu untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan ya dalam Al-Quran itu kan begitu Ustaz. Koreksi ya, standarisasi ya, standarisasi. Ya. Ini kembali kepada peraturan pemerintah ya Ustaz. Misalnya mengatakan Quran yang dibaca ada syarat-syaratnya seperti itu ya. Sekarang kita kan nggak mengerti. Baik. Ustadz sekali ya Ustadz, ini waktunya sudah jam hampir setengah 8. Bagaimana? Ya. Oke, cukup mungkin sampai sini pertemuan kita. Barakallahu fikum jami'an, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Ya, kita lanjutkan di pekan berikutnya insyaallah. Kita tutup subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, terima kasih. Terima kasih Bu Em. Syukran Ibu sekalian. Lahir batin Ibu-ibu. Luar biasa, apa namanya on time
bahkan